Hidup di sebuah desa kecil di Jawa Timur, Umi Hanan tumbuh sebagai gadis sederhana yang tak banyak menuntut dari kehidupan. Ia menghabiskan hari-harinya membantu orang tua di ladang dan menjaga adik-adiknya yang masih kecil. Namun, kemiskinan yang terus membayangi keluarga mereka membuat Umi Hanan merasa harus melakukan sesuatu. Tawaran menjadi tenaga kerja wanita di Arab Saudi, meskipun penuh risiko, menjadi satu-satunya jalan yang terlihat. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk pergi, meninggalkan semua yang ia cintai demi mengejar harapan hidup yang lebih baik. Hari keberangkatan itu terasa seperti perpisahan abadi. Ibunya menangis memeluk erat tubuh Umi Hanan, seolah takut tak akan pernah melihatnya kembali. Ayahnya, yang selama ini jarang menunjukkan emosi, hanya mampu menepuk bahunya sambil berkata, "Berhati-hatilah di negeri orang, nak. Jangan lupa berdoa." Suara tangis adik-adiknya yang masih kecil menjadi latar belakang yang menusuk hati Umi Hanan saat ia melangkah pergi. Di dalam hatinya, ia bersumpah akan kembali dengan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Pesawat yang membawanya ke Arab Saudi seperti pintu menuju dunia asing yang penuh tanda tanya. Dalam perjalanan panjang itu, Umi Hanan hanya bisa memandang kosong keluar jendela. Ia membayangkan kehidupan seperti apa yang menantinya di tanah orang. Apa aku bisa bertahan? Apa aku akan menemukan kebaikan di sana? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Namun, ia meneguhkan hati, percaya bahwa keputusannya adalah langkah yang benar. Setibanya di Jeddah, rasa asing menyergapnya. Udara panas yang menusuk kulit, suara bahasa yang tidak ia pahami, dan hiruk-pikuk kota yang terasa begitu jauh dari kehidupan desanya membuatnya merasa seperti butiran pasir kecil di padang luas. Saat itu, ia ingin menyerah. Namun, saat mengingat wajah keluarganya, ia tahu ia tidak boleh lemah. Ia harus bertahan demi mereka. Hari-hari pertama bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga majikannya adalah ujian berat bagi Umi Hanan. Ia harus menyesuaikan diri dengan aturan baru, budaya yang asing, dan pekerjaan yang sering kali melelahkan. Tangannya kerap memerah karena pekerjaan rumah yang tak pernah berhenti, dan malam-malamnya dihabiskan dengan air mata, merindukan rumah. Apa aku akan kuat melalui semua ini? Pikirnya sambil memandangi langit-langit kamar yang sempit. Namun, di tengah segala kesulitan, ia menemukan secercah harapan. Majikannya, seorang wanita Arab yang lembut dan penyayang, memperlakukan Umi Hanan dengan baik. Ia tidak pernah membentak atau merendahkan Umi Hanan, seperti cerita-cerita buruk yang sering ia dengar dari TKW lain. "Kamu bekerja dengan baik, Hanan," kata majikannya suatu hari. Kata-kata itu, meski sederhana, menjadi penyemangat bagi Umi Hanan untuk terus berjuang. Setiap kali ia mendapat kesempatan untuk berbicara dengan keluarganya di desa, Umi Hanan merasa hatinya kembali utuh. Ia menceritakan bahwa meskipun bekerja keras, ia diperlakukan dengan baik. Ibunya selalu menyelipkan doa dalam setiap percakapan mereka, sementara ayahnya terus mengingatkan agar tidak lupa menjaga kesehatan. Telepon-telepon itu adalah tali pengikat yang membuat Umi Hanan tetap merasa terhubung dengan rumah, meski jarak ribuan kilometer memisahkan mereka. Namun, di balik rutinitas hariannya, Umi Hanan kerap merasa ada sesuatu yang menunggunya. Seperti takdir yang tak terlihat, tapi mendekat perlahan. Setiap kali ia melangkah di rumah majikannya, ada perasaan aneh di hatinya, seolah-olah sesuatu besar akan terjadi. Ia tidak tahu apa itu, tetapi perasaan itu terus menguat. Mungkin ini hanya rasa rindu yang terlalu dalam, pikirnya mencoba mengabaikan. Perjalanan Umi Hanan ke Arab Saudi adalah awal dari kisah luar biasa yang tidak pernah ia bayangkan. Dari seorang gadis desa yang sederhana,
ia akan segera menjalani kehidupan yang jauh dari dugaan. Namun, di balik semua itu, satu hal yang pasti, kekuatan hati dan keberanian Umi Hanan untuk melangkah ke negeri orang telah menanamkan benih-benih harapan, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Hari itu, seperti biasa, Umi Hanan sibuk menyelesaikan pekerjaan rumah di dapur. Suara dering telepon dari ruang tengah memecah kesunyian. Majikannya, seorang wanita yang selalu ramah, memanggilnya. "Hanan, kita akan kedatangan tamu istimewa hari ini. Tolong siapkan makanan terbaik," katanya sambil tersenyum. Tanpa bertanya lebih lanjut, Umi Hanan mengangguk dan kembali ke dapur. Ia tidak tahu bahwa tamu itu adalah seseorang yang akan mengubah jalan hidupnya. Sore harinya, pintu rumah terbuka. Seorang pria paruh baya dengan penampilan gagah memasuki ruangan. Janggut putih yang tertata rapi dan sorot mata yang tajam memancarkan wibawa. Pria itu adalah Muhammad Horullah Asiri, kakak laki-laki majikan Umi Hanan. Sebagai pensiunan jenderal yang dihormati, kehadirannya selalu membawa rasa kagum bagi semua orang di sekitarnya. Saat Umi Hanan menghidangkan teh, pria itu menatapnya sekilas. Pandangan yang penuh ketenangan, namun entah mengapa membuat Umi Hanan merasa gugup. Malam itu, keluarga majikannya menghabiskan waktu berbincang santai dengan Muhammad Asiri. Sementara itu, Umi Hanan memilih tetap di dapur, membersihkan piring-piring kotor. Namun, suara percakapan mereka sesekali terdengar, termasuk sesekali tawa lembut sang jenderal. Tidak ada yang aneh, pikir Umi Hanan, meskipun hatinya entah mengapa merasa terusik. Beberapa minggu berlalu, dan kunjungan Muhammad Asiri ke rumah majikannya semakin sering. Awalnya, Umi Hanan menganggapnya hanya tamu biasa, tetapi perlahan ia menyadari bahwa setiap kali pria itu datang, pandangan lembut selalu tertuju padanya. "Apa aku hanya berhayal?" gumamnya dalam hati, mencoba mengabaikan perasaan yang mulai muncul. Salah satu kunjungan itu meninggalkan kesan mendalam bagi Umi Hanan. Ketika ia membawa teh untuk tamu di ruang tengah, pria itu dengan tenang berkata, "Terima kasih, Hanan." Suaranya dalam dan hangat, membuat pipi Umi Hanan memerah. Ia hanya membalas dengan senyuman kecil sebelum buru-buru kembali ke dapur. Namun, saat itulah ia mulai menyadari bahwa pria itu berbeda dari tamu-tamu lainnya. Suatu sore, ketika Umi Hanan sedang menyiram bunga di taman, majikannya menghampiri. "Hanan, aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin akan mengejutkanmu," katanya lembut. Umi Hanan menatapnya dengan bingung. "Kakakku, Muhammad Asiri, sangat mengagumimu. Dia tertarik padamu dan ingin mengenalmu lebih dekat," lanjut majikannya dengan senyum penuh arti. Umi Hanan terdiam. Jantungnya berdegup kencang, sulit baginya mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Malam itu, Umi Hanan tak bisa tidur. Kata-kata majikannya terus terngiang-ngiang di kepalanya. Bagaimana mungkin seorang jenderal Arab yang dihormati bisa tertarik padanya, seorang TKW sederhana dari Indonesia? Pikiran itu membuatnya cemas dan gelisah. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya dalam gelap. Keesokan harinya, pria itu kembali datang. Kali ini, ia lebih ramah dan mencoba berbicara langsung dengan Umi Hanan. "Bagaimana kabarmu, Hanan?" tanyanya, memulai percakapan. Meski canggung, Umi Hanan menjawab dengan sopan. Percakapan kecil itu menjadi awal dari hubungan yang perlahan terasa lebih hangat. Namun, di hati Umi Hanan, masih ada keraguan besar, apakah ini nyata, atau hanya permainan nasib? Tanpa ia sadari, pertemuan-pertemuan itu menjadi momen penting dalam hidupnya. Umi Hanan merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia hanya seorang pekerja yang datang ke Arab Saudi untuk mencari nafkah.
Di sisi lain, sebuah pintu takdir baru terbuka, menawarkan kesempatan yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, langit di Jeddah terlihat cerah, namun hati Umi Hanan gelisah. Majikannya memanggilnya ke ruang tamu setelah pekerjaan selesai. Dengan suara lembut namun serius, ia berkata, "Hanan, kakakku ingin berbicara denganmu secara langsung. Tolong temui dia di ruang keluarga." Jantung Umi Hanan berdetak kencang, seperti genderang perang yang menggema. Ia tahu ada sesuatu yang besar sedang menunggunya, tetapi ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan langkah berat, Umi Hanan menuju ruang keluarga. Di sana, Muhammad Horullah Asiri duduk dengan tenang. Meski ia sudah pensiun dari dunia militer, aura wibawa seorang jenderal masih melekat padanya. Ketika melihat Umi Hanan, ia berdiri dan menyambutnya dengan senyum hangat. "Hanan, duduklah," ujarnya, suaranya dalam namun lembut. Dengan hati berdebar, Umi Hanan menuruti permintaannya. Setelah beberapa saat keheningan, Muhammad Asiri mulai berbicara. "Hanan, aku tahu hidupmu di sini tidak mudah. Aku melihat betapa kerasnya kamu bekerja dan betapa tulusnya hatimu. Aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin mengejutkanmu." Ia berhenti sejenak, menatap Umi Hanan dengan penuh kesungguhan. "Aku ingin menjadikanmu bagian dari hidupku. Aku ingin menikahimu." Kata-kata itu menghantam Umi Hanan seperti badai di tengah laut. Matanya melebar, dan ia hampir kehilangan kata-kata. "Apa maksud Anda, Tuan?" tanyanya dengan suara bergetar. Muhammad Asiri tersenyum. "Ini bukan keputusan yang aku buat dengan tergesa-gesa. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku ingin kau menjadi pendampingku, Hanan." Umi Hanan merasa dunianya berputar. Ia tidak tahu harus merasa bahagia, takut, atau bingung. Di satu sisi, ia merasa tersanjung oleh lamaran pria yang begitu terhormat. Di sisi lain, ia takut tidak cukup layak untuk menerima cinta sebesar itu. "Tapi saya hanya seorang TKW. Bagaimana mungkin?" bisiknya, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Melihat keraguan di wajah Umi Hanan, Muhammad Asiri berkata dengan suara penuh keyakinan, "Aku tidak peduli dengan status atau masa lalumu, Hanan. Aku hanya peduli pada hatimu, pada siapa dirimu sebenarnya. Jika kamu mengizinkan, aku akan buktikan bahwa aku serius." Kata-katanya membawa kehangatan yang sulit dijelaskan. Namun, Umi Hanan tetap merasa beban besar di pundaknya. Setelah pertemuan itu, Umi Hanan kembali ke kamar. Ia menghabiskan malam dengan merenung, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ia membayangkan bagaimana keluarganya di Indonesia akan bereaksi jika mendengar berita ini. "Apa aku berhak menerima lamaran ini? Bagaimana aku bisa tahu bahwa ini bukan mimpi?" pikirnya, air mata perlahan membasahi pipinya. Keesokan harinya, Muhammad Asiri membuktikan keseriusannya. Ia berbicara dengan majikannya, meminta izin untuk mengurus segala dokumen pernikahan jika Umi Hanan setuju. Lebih dari itu, ia bahkan memberitahu keluarganya tentang niatnya, meski ia tahu akan ada banyak tentangan. "Aku akan menghadapi apapun demi dia," tegasnya kepada keluarganya. Lamaran ini tidak hanya menjadi titik balik dalam hidup Umi Hanan, tetapi juga ujian besar bagi Muhammad Asiri. Ia tahu keputusannya akan membuat banyak orang mempertanyakan pilihannya, terutama karena status sosial mereka yang begitu berbeda. Namun, ia tidak peduli. Bagi Muhammad Asiri, cinta yang ia rasakan untuk Umi Hanan adalah kebenaran yang tidak bisa ia abaikan. Berita tentang niat Muhammad Horullah Asiri menikahi seorang TKW sederhana seperti Umi Hanan menyebar dengan cepat di lingkungan keluarga dan kolega dekatnya. Tak sedikit yang menyayangkan keputusan tersebut,
bahkan menentangnya secara terang-terangan. Kau adalah seorang jenderal yang dihormati. Bagaimana mungkin kau memilih seseorang seperti dia? Ujar salah satu anggota keluarganya dalam pertemuan keluarga. Muhammad Asiri hanya tersenyum tenang, meskipun hatinya perih mendengar ucapan itu. Di tengah tekanan itu, datanglah tawaran besar dari Angkatan Bersenjata Arab Saudi. Mereka memintanya kembali aktif dalam militer dan menjabat posisi strategis yang akan membawanya ke puncak karir. Tawaran ini, bagi banyak orang, adalah kesempatan emas yang mustahil ditolak. Namun, Muhammad Asiri tidak ragu sedikit pun. Ia tahu, menerima tawaran itu berarti meninggalkan niatnya untuk menikahi Umi Hanan. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya, memandang surat tawaran yang tergeletak di atas meja. Di satu sisi, karirnya adalah sesuatu yang ia bangun dengan darah, keringat, dan pengabdian selama bertahun-tahun. Namun di sisi lain, hatinya sudah memilih. Tanpa berpikir panjang, ia menandatangani surat pengunduran dirinya. Dengan suara tegas, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku memilih cinta, bukan jabatan." Keputusan Muhammad Asiri mengguncang banyak pihak. Rekan-rekan militernya menganggapnya bodoh karena melewatkan peluang besar. Namun, ia tidak peduli. Baginya, status dan kehormatan tidak ada artinya tanpa seseorang yang bisa ia cintai dan percayai di sisinya. "Aku tidak ingin hidupku diatur oleh apa yang dunia anggap penting. Hidupku milikku, dan aku memilih Hanan," katanya kepada sahabatnya yang berusaha membujuknya untuk berubah pikiran. Di sisi lain, Umi Hanan sama sekali tidak mengetahui pengorbanan besar yang dilakukan oleh Muhammad Asiri. Ia masih tenggelam dalam kebingungan, mencoba memahami apakah dirinya cukup layak menerima cinta seorang jenderal terhormat. Ketika akhirnya ia mendengar kabar bahwa Muhammad Asiri menolak promosi dan memilih pensiun dini, hatinya remuk. Air mata mengalir tanpa henti saat ia membayangkan beban yang dipikul pria itu demi dirinya. Ketika mereka bertemu kembali, Umi Hanan tak mampu menyembunyikan emosinya. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Mengapa Anda melakukan ini semua, Tuan? Bukankah hidup Anda jauh lebih baik tanpa saya?" Muhammad Asiri tersenyum lembut, memandangnya dengan penuh kasih. "Hanan, hidupku akan kehilangan makna jika aku tidak memperjuangkan apa yang membuatku bahagia. Dan kebahagiaanku adalah bersamamu," jawabnya tulus. Kata-kata itu menghapus keraguan terakhir di hati Umi Hanan. Untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa pria di depannya ini benar-benar mencintainya, bukan karena apa yang ia miliki, tetapi karena siapa dirinya. Dengan hati mantap, ia berkata, "Jika ini benar-benar keinginan Anda, saya akan menerima lamaran Anda. Tapi izinkan saya memberitahu keluarga saya terlebih dahulu." Pengorbanan Muhammad Asiri menjadi bukti cinta sejati yang tidak mengenal batas. Keputusannya untuk meninggalkan karir demi cinta menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu ditemukan dalam jabatan atau status, melainkan dalam keberanian untuk mengikuti suara hati. Bersama, mereka memulai langkah baru menuju kehidupan yang penuh tantangan, namun juga penuh cinta dan harapan. Setelah menerima lamaran Muhammad Asiri, Umi Hanan memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ia tahu bahwa langkah besar ini tidak bisa diambil tanpa persetujuan keluarganya. Malam sebelum keberangkatannya, Muhammad Asiri berbicara dengan lembut, "Hanan, yakinkan keluargamu bahwa aku akan menjaga dan menghormatimu. Jika mereka ingin bertemu denganku, aku siap datang ke Indonesia." Umi Hanan hanya mengangguk, masih cemas tentang bagaimana keluarganya akan menerima kabar ini. Ketika tiba di desa kecil tempat keluarganya tinggal, suasana haru menyelimuti rumah sederhana itu.
Pelukan hangat ibunya dan senyum ayahnya membuat Umi Hanan sejenak melupakan kekhawatirannya. Namun, saat ia mulai menceritakan lamaran Muhammad Asiri, raut wajah keluarganya berubah serius. "Bagaimana mungkin seorang jenderal dari Arab Saudi ingin menikahimu? Apa ini tidak terlalu cepat?" tanya ayahnya, suaranya penuh kekhawatiran. Umi Hanan dengan hati-hati menjelaskan semua yang terjadi, termasuk pengorbanan besar yang dilakukan Muhammad Asiri. Ia menceritakan bagaimana pria itu menolak naik pangkat dan memilih pensiun demi membuktikan kesungguhannya. Mendengar cerita itu, ibunya menangis. "Dia benar-benar mencintaimu, Nak," bisiknya sambil memeluk Umi Hanan erat. Namun, restu penuh masih belum diberikan. Ayahnya memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Muhammad Asiri. Ia bertanya kepada seorang sopir dari desa yang pernah bekerja di Arab Saudi. "Apa dia benar-benar orang baik?" tanyanya. Sopir itu menjelaskan bahwa Muhammad Asiri adalah sosok yang dikenal bijaksana dan rendah hati, meskipun berasal dari kalangan terpandang. Jawaban itu sedikit demi sedikit meluluhkan hati ayah Umi Hanan. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan tiba. Muhammad Asiri telah mengurus visa dan siap datang ke Indonesia untuk berbicara langsung dengan keluarga Umi Hanan. Kepastian ini membuat keluarga Umi Hanan tersentuh. Tidak banyak pria yang mau datang sejam ini hanya untuk membuktikan cintanya, ujar ibunya. Dengan persiapan sederhana, mereka menyambut kedatangan calon menantu mereka. Ketika Muhammad Asiri tiba di desa, semua orang terpesona oleh sosoknya. Ia tampil sederhana namun tetap memancarkan wibawa. Saat berbicara dengan ayah Umi Hanan, ia berkata dengan suara mantap, "Saya tidak datang hanya untuk membawa Hanan kembali. Saya datang untuk meyakinkan Anda bahwa saya mencintainya dan akan selalu menghormati keluarganya." Kata-kata itu, diucapkan dengan ketulusan, berhasil memenangkan hati keluarga Umi Hanan sepenuhnya. Dengan restu keluarga, persiapan pernikahan pun dimulai. Pernikahan itu tidak dilakukan secara mewah, melainkan dalam suasana yang sederhana namun penuh makna. Di hari bahagia itu, Umi Hanan mengenakan gaun putih sederhana, sementara Muhammad Asiri mengenakan pakaian tradisional Arab yang elegan. Di depan keluarga dan kerabat, mereka mengucapkan janji suci, menjadi pasangan resmi di hadapan hukum dan agama. Momen itu menjadi salah satu hari paling emosional dalam hidup Umi Hanan. Ia menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang tak terhingga. Dari seorang gadis desa sederhana, kini ia menjadi istri seorang pria yang mencintainya dengan tulus. Muhammad Asiri, di sisi lain, merasa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Pernikahan mereka tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga dua dunia yang berbeda. Umi Hanan dan Muhammad Asiri membuktikan bahwa cinta sejati mampu melampaui batas budaya, status sosial, dan jarak yang begitu jauh. Hari itu, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka, dengan keyakinan bahwa cinta mereka akan membawa kebahagiaan dan keberkahan. Setelah pernikahan yang indah di desa kecil Umi Hanan, pasangan itu kembali ke Arab Saudi untuk memulai hidup baru. Umi Hanan, yang kini menjadi istri dari Muhammad Horullah Asiri, memasuki rumah barunya dengan perasaan campur aduk. Rumah itu megah, jauh lebih besar dan mewah daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Namun, di balik semua kemewahan itu, Umi Hanan merasa sedikit canggung. "Apa aku benar-benar pantas berada di sini?" gumamnya dalam hati. Hari-hari pertama sebagai istri seorang mantan jenderal penuh dengan tantangan baru. Umi Hanan harus belajar banyak hal, memahami budaya Arab lebih dalam, mengatur rumah tangga yang jauh lebih besar, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang baru.
Namun, Muhammad Asiri selalu ada di sisinya, membimbing dengan sabar. "Hanan, kamu tidak perlu terburu-buru. Pelan-pelan saja, kita jalani bersama," katanya setiap kali melihat istrinya merasa kewalahan. Kehidupan mereka tidak hanya diisi dengan kebahagiaan semata. Sebagai istri dari seseorang yang dihormati, Umi Hanan sering merasa berada di bawah sorotan. Ada desas-desus di kalangan keluarga besar Muhammad Asiri yang mempertanyakan pilihannya. Mengapa dia memilih wanita seperti itu? Apa yang dilihatnya dalam diri Hanan? Namun, Muhammad Asiri selalu membela istrinya. "Dia adalah pilihanku, dan aku tidak perlu alasan untuk mencintainya," tegasnya setiap kali hal itu disinggung. Di tengah semua tekanan itu, Umi Hanan mulai menemukan cara untuk memberikan kontribusi pada lingkungan barunya. Ia tergerak oleh kondisi para tenaga kerja wanita dan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi yang sering kali menghadapi berbagai kesulitan. Mulai dari mereka yang sakit hingga yang tidak digaji oleh majikan. Dengan dukungan suaminya, Umi Hanan mulai membantu mereka, baik dengan membawa mereka ke rumah sakit, memberikan makanan, atau bahkan menyediakan tempat berlindung sementara. "Ada banyak yang membutuhkan bantuan di sini, Babah," kata Umi Hanan suatu malam kepada suaminya. Muhammad Asiri, yang sudah mulai terbiasa dengan panggilan Babah, mengangguk. "Kita akan lakukan apa yang kita bisa, Hanan. Kamu adalah bagian dari misi hidupku sekarang." Dukungan itu memberi Umi Hanan kekuatan untuk terus berbuat baik, meski ia sendiri kadang merasa lelah menghadapi tantangan barunya. Tidak lama setelah itu, mereka dikaruniai seorang putri yang menjadi kebahagiaan baru dalam hidup mereka. Putri pertama mereka, Aisyah, lahir dengan tangisan yang menggema di kamar rumah sakit. Muhammad Asiri tampak terharu, memeluk bayi kecil itu dengan lembut. "Dia adalah bukti cinta kita, Hanan," ucapnya dengan suara bergetar. Kehadiran Aisyah menjadi awal dari bertambahnya kebahagiaan mereka, diikuti oleh kelahiran 3 putri lainnya dalam tahun-tahun berikutnya. Meskipun memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, Umi Hanan tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap rendah hati, mengajarkan anaknya tentang pentingnya berbagi dan menghargai apa yang dimiliki. "Kita berasal dari tempat yang sederhana, dan tidak ada yang salah dengan itu," katanya kepada anaknya. Aisyah tumbuh menjadi gadis yang sopan dan penuh kasih, mencerminkan ajaran ibunya. Di sisi lain, Muhammad Asiri juga menjadi sosok ayah yang luar biasa. Ia sering menghabiskan waktu bersama anaknya dan juga istrinya, menceritakan kisah-kisah tentang perjalanan hidupnya di militer dan pengorbanan yang pernah ia lakukan. Meskipun ia seorang pria yang kuat dan berwibawa, di depan keluarganya, ia adalah sosok yang lembut dan penuh kasih. Kehidupan mereka di Arab Saudi adalah perjalanan penuh warna. Dari cinta yang sederhana hingga tantangan yang besar, Umi Hanan dan Muhammad Asiri berhasil menemukan kebahagiaan di tengah perbedaan yang mereka miliki. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang dua hati yang bersatu, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi dunia bersama. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Umi Hanan serta Muhammad Horullah Asiri semakin mapan. Namun, ada satu hal yang terus menjadi kendala dalam pernikahan mereka, status kewarganegaraan Umi Hanan. Meski ia telah tinggal di Arab Saudi selama lebih dari 1 dekade, Umi Hanan tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI. Hal ini menjadi masalah ketika mereka ingin memberikan kewarganegaraan ganda kepada anak-anak mereka, agar bisa dengan mudah mengunjungi Indonesia. Muhammad Asiri sudah berulang kali mengajukan permohonan kepada pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kewarganegaraan kepada istrinya. Ia bahkan rela menemui pejabat tinggi dan menjelaskan situasi mereka. "Istri saya telah memberikan hidupnya di sini,
mendampingi saya dan mendidik anak-anak kami. Mengapa ini begitu sulit? Tanyanya dengan nada frustrasi. Namun, semua usahanya berakhir dengan penolakan. Sistem yang kaku dan aturan yang ketat membuat perjuangan mereka seolah tak berujung. Di sisi lain, Umi Hanan merasa bersalah. Ia tahu betapa keras suaminya berjuang demi dirinya dan anak-anak mereka. "Babah, mungkin aku memang tidak pantas meminta lebih. Kita sudah memiliki banyak hal," katanya suatu malam. Namun, Muhammad Asiri memandangnya dengan penuh kasih. "Hanan, ini bukan tentang pantas atau tidak. Ini tentang apa yang benar. Kamu adalah istri dan ibu dari anak-anakku. Kamu layak mendapatkan pengakuan itu," jawabnya tegas. Keinginan untuk mengunjungi Indonesia bersama keluarga menjadi mimpi yang terasa sulit diwujudkan. Ketika pandemi melanda dunia, impian itu semakin terhalang. Rencana mereka untuk mengurus paspor anak-anak agar bisa mengunjungi Indonesia terpaksa ditunda tanpa batas waktu. "Allah punya rencana lain," kata Umi Hanan mencoba menghibur diri. Namun, dalam hati, ia merindukan desanya, keluarganya, dan tanah kelahirannya yang begitu berarti baginya. Di tengah keterbatasan itu, Umi Hanan tetap berusaha menjaga semangat keluarganya. Ia sering menceritakan tentang keindahan Indonesia kepada anak-anaknya, menggambarkan sawah hijau, gunung yang menjulang, dan suara riuh pasar pagi. "Suatu hari nanti, kita semua akan ke sana bersama-sama," katanya, meski ada keraguan dalam hatinya. Anak-anaknya mendengarkan dengan mata berbinar, membayangkan tanah air ibunya yang belum pernah mereka lihat. Muhammad Asiri juga memiliki kerinduan untuk melihat tanah kelahiran istrinya. Meskipun ia jarang menunjukkan emosinya secara langsung, Umi Hanan tahu bahwa suaminya juga ingin merasakan suasana desa tempat istrinya dibesarkan. "Aku ingin melihat tempat di mana kamu tumbuh menjadi wanita luar biasa seperti sekarang," katanya. Kalimat itu membuat Umi Hanan tersenyum kecil, meski ia tahu keinginan itu masih jauh dari kenyataan. Kendati banyak rintangan, cinta mereka menjadi pondasi yang kokoh. Umi Hanan dan Muhammad Asiri percaya bahwa suatu hari, impian mereka akan terwujud, entah bagaimana caranya. Sementara itu, mereka terus menjalani hari-hari dengan rasa syukur, menjaga harapan tetap hidup, dan mencintai satu sama lain dengan lebih tulus setiap harinya. Meskipun impian untuk membawa keluarganya ke Indonesia masih terhalang, Umi Hanan dan Muhammad Asiri menemukan makna baru dalam kehidupan mereka di Arab Saudi. Kisah cinta mereka, yang penuh dengan pengorbanan dan keberanian melawan norma, mulai menyebar di kalangan teman-teman dan kenalan. Banyak yang terinspirasi oleh kesederhanaan Umi Hanan dan ketulusan cinta Muhammad Asiri. Umi Hanan, yang dulunya hanya seorang TKW biasa, kini menjadi figur yang dihormati di komunitas tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Ia tidak hanya dikenal sebagai istri seorang mantan jenderal, tetapi juga sebagai seorang aktivis yang peduli terhadap nasib sesama. Setiap kali ada tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia yang menghadapi kesulitan, Umi Hanan adalah orang pertama yang turun tangan. Dengan dukungan penuh dari suaminya, ia membantu mereka mencari jalan keluar, baik dalam masalah kesehatan, hukum, maupun keuangan. "Saya bukan siapa-siapa tanpa babah," katanya suatu hari saat diwawancarai oleh seorang teman komunitas. "Tapi saya percaya, kalau kita diberikan rezeki lebih, kita harus membaginya dengan orang lain." Kata-kata itu mencerminkan jiwa besar Umi Hanan, yang tidak pernah melupakan akar kehidupannya. Di sisi lain, Muhammad Asiri merasa bangga melihat istrinya tumbuh menjadi sosok yang kuat dan berpengaruh. Ia sering diam-diam mendengar cerita tentang bagaimana istrinya membantu orang lain,
dan itu membuatnya semakin yakin bahwa keputusan yang ia ambil bertahun-tahun lalu adalah yang terbaik dalam hidupnya. "Hanan, kamu bukan hanya istriku. Kamu adalah cahaya bagi banyak orang," ujarnya suatu malam, memandang istrinya dengan penuh kasih. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi, tidak hanya bagi TKW dan TKI, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati mampu melampaui batas-batas sosial, budaya, dan geografis. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan, cinta yang tulus dan komitmen untuk saling mendukung membuat mereka bertahan. Dalam setiap langkah, mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang berbagi, menguatkan, dan mencintai dengan sepenuh hati.